Selamat datang semuanya, teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang lagi di acara kami di sesi Bistok bersama saya dengan Johannes Chang dan juga ada Mbak Septi Handayani dari Damcorp dan juga Mas Aris dari Ralali. Hari ini kita mau bicara mengenai digitizing dan juga growing small to medium businesses atau kita dikenal juga dengan SMB atau UKM through personalized customer care service. Nah, hari ini kita mau kenalan dulu sama dua tamu kita. Mas Aris, hai. 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 Mas Aris, kenalan dong. Boleh. Mas Aris sekarang menjabat sebagai apa di Ralali dan sebelumnya dari mana sih? Oke, kalau sekarang sih kebetulan lagi di Ralali, posisinya sih sebagai Technical Project Manager. Nah, kalau misalnya ditanya itu ngapain tuh, maksudnya Technical Project, basically Ralali ini kan nggak cuma marketplace B2B ya, dia juga ada special project-nya tuh. Nah, jadi kebetulan di sini gue diminta membantu untuk nge-lead special project itu. Nah, mungkin ntar pas ngobrol lebih banyak, mungkin ntar lebih ketahuan tuh maksudnya special project seperti apa sih. Itu. Oke. Menarik. Oke. Di sini juga ada Mbak Septi. Hai Mbak Septi, apa kabar? Halo Mas Jo, baik, Alhamdulillah. Iya, Mbak Septi kenalan dong buat teman-teman sama ya teman-teman yang baru hadir hari ini. Mbak Septi kan sebagai Head of Commercial Division ya di Damcorp ya. Ya, Sudah, boleh dong kenalan Mbak Septi. Kalau di komersial di Damcorp saya lebih in charge-nya tuh bikin komersial business model untuk semua produk-produk yang di Damcorp, juga involve dalam create products ya. Jadi produknya kebetulan core-nya itu lebih di SRM dan channel utamanya adalah WhatsApp. Jadi mostly kalau nggak ngurusin produk, ya ngurusin skema bisnis, create new skema bisnis gitu. Oke, wah ini seru nih. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, hari ini kita coba dengerin dulu. Kemarin saya coba lihat ada beberapa fakta-fakta yang menarik ya. Kalau kita lihat dari hasil analisa dengan adanya pandemi, sudah menjelang 2 tahun, sudah hampir ulang tahun lagi ya. Dan selama pandemi ini memang banyak sekali tantangan. Dan kalau kita lihat salah satu yang menjadi tantangan terbesar dari para bisnis atau kebanyakan bisnis, itu adalah kita bicara mengenai survival dan juga sustainable growth. Gimana bisa bertahan dan juga bisa terus berkembang secara sustainable. Nah, dari beberapa riset yang saya perhatikan, semua berbicara mengenai improving quality customer experience. Ini akan menjadi prioritas utama, prioritas nomor 1 bukan hanya di small dan medium businesses, tapi juga sampai ke large enterprise. Dan informasinya mengatakan bahwa ini akan terus berlanjut selama 3 tahun ke depan. Lalu, waktu saya go deep dive lagi, ternyata ada common challenges yang dihadapi oleh small dan medium businesses. Satu, kita lihat ada rapid changing market. Sekarang marketnya berubahnya cepat banget. Mungkin walaupun di masa pandemi ini kita lihat dari setiap kuartal kelihatannya beda-beda ya, pattern-nya beda, needs-nya beda, lalu juga tadi customer needs and wants-nya juga berubah. Dan yang jadi tantangan yang paling bikin pusing katanya adalah ini retain customer dan juga memastikan ada repeat transaction. Nah, Mas Aris, tadi Mas Aris cerita lagi mengerjakan beberapa project. Boleh nggak cerita lebih jauh dong, apa sih plan-nya Ralali dan ongoing project yang ada untuk membantu teman-teman di small to medium business di Indonesia? Oke, boleh. Nah, jadi mungkin sebelumnya mungkin udah pernah kenal atau dengar tentang Ralali ya, gitu ya. Mungkin lebih terkenalnya sebagai B2B marketplace gitu. Nah, cuman sebenarnya Ralali sendiri ini itu lebih dari sekedar marketplace B2B. Jadi yang kelihatan di depan itu memang e-commerce-nya, di mana biasanya orang bisa beli grosiran atau beli in bulk lah kalau kita bilang ya. Nah, cuman sebenarnya kalau aim-nya kita adalah
kita nih mau ngebantu bisnis agar mereka itu bisa scale up. Tadi balik lagi, jadi dari SME atau mungkin dari large enterprise itu mereka bisa scale up. Baik itu dari segi keuangan, baik itu dari segi barang, supply, dan demand. Gitu. Jadi kita tuh mau bantu mereka scale up. Nah, dan menurut kita, Ralali itu berada di posisi sebenarnya sekarang ini tuh lumayan unik ya. Kenapa? Karena kita nih ada koneksi dari hulu sampai ke hilir gitu. Nah, dengan adanya beberapa services seperti tadi kan ada Ralalinya, kita juga ada Connecto, ya kan? Kita juga ada Big Agent, terus kita ada Ralali Finansial untuk membantu pembiayaan, kita ada juga Radar untuk dari segi logistik gitu. Jadi sebenarnya kita punya service ini sudah siap nih untuk membantu suatu bisnis itu dari baik hulunya ataupun hilirnya. Hulu dalam artian dari segi supply ataupun dari segi hilir adalah untuk mencapai ke demand atau customer side. Seperti itu. Menarik, ini jadi satu ekosistem sendiri ya. Kalau dilihat dari platformnya ada, lalu servicesnya, enablernya juga ada, produk dan servisnya digabung jadi satu. Betul. Oke. Ya, kita lagi melihat ini adalah website dari Ralali sendiri ya. Kalau kita lihat ini kebanyakan memang campaign-campaignnya sendiri pun juga fokusnya lebih ke arah B2B ya. Benar sekali. Memang karena Ralalinya sendiri kan sebagai marketplace kan memang ditujukannya kan untuk lebih ke B2B ya. Mungkin beda positioning sama kalau kita lihat Shopee mungkin atau Tokopedia atau mungkin Lazada, Blibli yang fokusnya memang ke B2C. Nah, kalau kita memang fokusnya kalau di Ralali itu lebih ke B2B. Gitu. Oke. Tadi sempat mention juga mengenai Connecto. Mungkin boleh cerita sedikit nih Mas Aris. Kayaknya menarik, ini berhubungan dengan small medium business ya? Iya, betul. Nah, jadi Connecto ini kita buat adalah untuk membantu mendigitalisasi usaha-usaha kecil ya, SKM, ya benar, usaha UKM ataupun SMI gitu. Gimana cara kita digitalisasi? Ya basically sesimpel nih dengan mereka download Connecto ini, apps-nya dari Ralali, mereka cukup sesimpel cuman paling 5 menit ya, kemarin kita udah coba di Solo, kita sempat testing, adalah cukup mendaftarkan dengan nomor HP, nama tokonya, terus habis itu langsung bisa buka online store gitu kita bilangnya. Nah, dan koneksinya sama Ralali apa? Begitu mereka buka online store ini di Connecto, itu semuanya langsung tampil juga di ralali.com. Dia bakal langsung tampil sebagai local store di Ralali gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih ada SMI-nya ntar di Ralali, di Connecto, tapi di Ralalinya juga tetap kelihatan tuh. Jadi nggak cuma large enterprises doang gitu. Oke. Jadi Connecto-nya sendiri adalah platform untuk si SMI-nya, sedangkan Ralalinya adalah untuk para supplier yang mungkin lebih besar kah? Betul. Seperti itu ya? Jadi kalau kita ngelihatnya sebenarnya begini, kan sekarang tantangannya yang dibilang sama orang adalah bisnis-bisnis kecil ini kan sebenarnya pengen go digital ya. Mereka pengen buka online storefront dan segala macam gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah begitu mereka go digital atau begitu mereka buka online storefront, ya kan, apa yang memastikan mereka tetap bisa grow the business gitu. Karena kalau cuma sekedar punya website, cuma sekedar buka toko di online, tapi nggak ada demand, ya sama aja bohong gitu kan, berarti kan. Nah, itu kenapa kita koneksikan antara Connecto yang tadinya langsung ntar ke customer side sama di Ralali buat ke B2B gitu. Jadi kita nggak cuma ntar ngebantu dari segi customer nih, tapi dari segi supply-nya pun ntar kalau misalnya si toko-toko yang ada di Connecto yang SMI ini ternyata butuh better supply gitu kan, mereka bisa langsung nyari di Ralali nih. Contoh, misalnya mereka buka warung jualan mungkin toko kelontong gitu, jualan beras, jualan kecap dan segala macam gitu kan. Nah, mungkin mereka udah ada nih customer-nya. Tapi kan secara nggak langsung kan sebenarnya juga mereka mungkin bisa aja dapat better supply ya buat beras-beras ngambil dari distributor atau mungkin langsung ngambil dari tempat-tempat lain yang mungkin sebenarnya bisa lebih murah gitu loh. Oke. Nah, apakah Connecto sendiri bisa digunakan untuk para produsen lokal? Kalau kita bicara UMKM kan nggak cuma hanya warung ya, kita juga bicara ada produsen lokal yang ada mungkin di Jawa dan juga di Pulau Jawa. Nah, apakah itu juga bisa digunakan oleh mereka? Betul. Nah, justru memang targetnya kita itu sedikit berbeda sama Tokopedia ya. Karena kalau kita ngelihat misalnya Tokopedia atau Shopee kan rata-rata benar-benar yang dijual itu kan semuanya kan product base ya. Jadi kayak beli barang lah gitu kalau kita ngomong. Nah, cuman kalau di Connecto ini kita tuh memang benar-benar targetnya lebih ke UKM.
Dan UKM itu luas. Mereka kan nggak cuma provide produk, bisa aja provide jasa. Seperti contoh mungkin di zaman-zaman pandemi ini kan banyak banget yang terdampak sama yang namanya mungkin pemotongan gaji atau mungkin PHK dan segala macam gitu ya. Nah, ada aja tuh mereka tiba-tiba habis buka industri catering rumahan atau mungkin jualan jasa atau apa gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe yang sebenarnya bisa juga dimasukin di Connecto gitu. Karena di Connecto ini semuanya itu nggak cuma bersifat sebagai produk atau barang yang dijual. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, dari tadi disampaikan dari Connecto akan nyambung ke Ralali. Di Ralali sendiri sekarang ini bayarnya ini siapa aja sih? Bayarnya ya. Kalau di Ralali ini sementara sih kalau dari segi buyer sih masih rata-rata ya sesama bisnis ya. Mungkin kalau kita bilang mungkin bisa medium to large enterprise lah gitu. Ya. Oke. Jadi mereka adalah pebisnis juga. Jadi ini jadi menarik ya bahwa tadi teman-teman produsen dari UKM mereka bisa memasarkan, bisa ke end user dan juga bisa jadi ke reseller bahkan. Betul. Jadi yang menariknya adalah begini, kan kita ngelihat bahwa Ralali ini kan sebagai fokusnya adalah ke medium sama large enterprises ya. Sedangkan Connecto kan lebih ke usaha-usaha kecil, kita ngomongnya SKM gitu. Nah, jadi pas kita ntar masuk ke Connecto ini, pas kita nawarin toko-toko ini untuk buka tokonya di Connecto adalah kita bakal bilang, ibu ntar nggak cuman bisa nge-reach out customer secara digital doang, Bu. Tapi Ibu juga bisa dapat supply dari Ralali. Jadi partner-partner yang udah bergabung di Ralali itu ntar bisa langsung supply ke Ibu. Gitu. Jadi Ibu bisa dapat better pricing, mau Ibu group buying, biar bisa dapat harganya lebih murah itu juga bisa. Nah, dan ntar hal yang sama kita putar di Ralali gitu. Jadi pas kita onboard new seller-seller yang baru nih atau pabrik-pabrik atau distributor gede, kita bilang, Bapak masuk ke sini nggak cuman ntar bisa nge-reach out bisnis-bisnis yang gede juga. Karena kita udah ada Connecto, Bapak langsung kita kasih nih. Pak, Bapak misalnya di Cikarang, ternyata di Cikarang kita udah bekerja sama ada 1000 SMI nih, Pak. Bapak mau langsung buang barang ke 1000 SMI ini langsung ada koneksinya. Seperti itu. Jadi secara nggak langsung ini akan jadi salah satu solusi untuk beberapa bisnis seperti FMCG ya, yang berusaha untuk bisa reach out langsung ke UKM. Kalau sekarang ini melewati beberapa layer, ada distributor, lalu juga ada resellernya. Ini bisa langsung sampai ke titik penjualan paling ujung berarti ya. Benar. Dan sebaliknya juga. Artinya si produser, si teman-teman UKM ini juga nanti bisa beli ingredient dan juga bahan-bahan untuk produksi lagi dari Ralali. Seperti itu. Betul. Dan itu sebenarnya yang kenapa di situ ada ditulis adalah group buying. Ya kan tadi kalau ke slide sebelumnya. Nah, itu kan di B2B Solutions kan ada ditulis group buying ya di bawah ralali.com ada tier pricing, ada group buying. Ya. Nah, itu kan berarti kan di sini. Kadang-kadang nih yang jadi masalah atau kendala adalah warung-warung ini kan sebenarnya pengen kan, maksudnya kayak ngambil barang itu dengan harga yang murah gitu. Nah, tetapi kan kalau kita ngomong sama distributor atau pengepul yang gede, kan itu ada syarat yang minimum quantity-nya harus banyak gitu. Sedangkan mungkin satu SMI ini belum tentu bisa ngambil barang sebanyak itu. Nah, disinilah gunanya Connecto dan group buying-nya di Ralali ini disatukan. Jadi mungkin beberapa toko kelontong misalnya yang ada di daerah Depok itu bisa ngumpulin nih, oke, gue mau beli 10 kilo beras, mungkin ada yang mau ngambil 100 kilo gitu, nanti mungkin setelah di total group buying-nya terdapat 1 ton, kita bisa ngambil barang langsung ke si supplier di Ralali, jadinya harganya pakai harga yang 1 ton, bukan harga 10 kilo atau 100 kilo gitu, ya kan? Karena udah pasti namanya B2B, ngambil lebih banyak, kuantitinya udah pasti lebih murah. Betul. Karena itu adalah volume game ya. Benar. Jadi artinya Connecto ini juga merupakan platform untuk si komunitas ini dong, berarti ya? Benar. Gitu, benar. Ada kita juga ada fitur discussion dan segala macam sih di dalam Connecto. Cuman memang Connecto ini kan sebenarnya masih dalam tahap awal banget ya. Gitu. Jadi bakal tambah banyak banget fiturnya yang bakal kita kembangin ke depan. Oke. Jadi penasaran, akan ada fitur-fitur apa aja sih yang lagi disiapkan nih? Karena kalau dari platformnya sendiri kita lihat memang nggak banyak ya yang kita bicara platform komunitas bisnis, lalu juga bisa menyambungkan antara tadi hulu sampai ke hilir. Nah, boleh nggak dapat bocoran? Kira-kira apa sih yang lagi disiapkan nih fitur-fitur tambahannya? Oke. Kalau misalnya untuk plan-plan ke depan sih, sementara kan yang udah ada di Connecto ini adalah bisa buka online storefront ya, gitu.
Nah, tapi online storefront sendiri ini secara transaksi itu masih melalui WhatsApp gitu. Jadi ketika orang pesan mau order barang, itu otomatis dia bakal kirim WhatsApp chat yang udah di-summarize gitu, ordernya apaan ke si seller gitu. Nah, salah satu yang mau kita kerjain di tahun depan adalah kita membuat itu semuanya online transaction gitu. Jadi semuanya terjadi di dalam app dan semuanya lebih seamless. Dan juga udah pasti dengan adanya seamless integration ke bisa transaction, kita juga harus ada logistik gitu ya. Ya kan sesimpel mungkin kita terpartner sama mungkin JNE atau mungkin sama apapun ya. Jadi begitu ada orderan bisa langsung kita logistiknya bisa kita siapin juga gitu. Dan yang tadi juga yang kita ngomong adalah group buying-nya tadi gitu. Jadi kita tadi secara komunitas itu udah ada fiturnya di Connecto, ya, tetapi ntar kita mau enable further nih. Jadi komunitas ini bisa group buying together ke Ralali. Gitu. Oke. Jadi supaya nggak sendiri-sendiri lagi ya. Kalau benar. mungkin berarti sekarang ini adalah masih menggunakan WhatsApp, tapi langsung ke para pemilik bisnisnya langsung masing-masing ya. Betul. Oke. Kenapa pakai WhatsApp? Kenapa pakai WhatsApp? Karena pertama kali kalau kita ngomong penetrasi di Indonesia secara teknologi itu memang sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ke UKM, literasi tentang teknologinya itu belum terlalu tinggi gitu. Nah, jadi kenapa kita nggak langsung online transaction adalah kita mau ngebiasain dulu nih user-usernya, kita juga mau ngeliat dulu mereka punya input gitu, secara feedback mereka tuh sukanya kayak gimana gitu kan. Jadi kita mau buatnya sesimpel mungkin dulu nih, ibarat kata, ordernya masih semuanya manual, tapi si sellernya ini juga nyaman gitu, ya kan? Mereka cukup baca chat di WhatsApp, udah tahu nih orderannya apa. Baru habis itu pelan-pelan kita mulai ajarin yang lebih advance seperti itu. Oke. Wah, ini menarik nih. Ini menarik. Tadi disampaikan sama Mas Aris akan ada beberapa fitur dan integrasi dengan yang lain-lain ya. Saya lihat ini ada fintech, ada logistik. Apa sih yang lagi disiapkan sebetulnya? Ini jadi penasaran. Tadi kan akan mulai dari storefront. Storefront itu apakah ini maksudnya memiliki toko digital? Benar. Betul ya? Itu sebagai toko digital ya? Digital, iya. Jadi setiap orang yang buka toko di Connecto, mereka bakal langsung dapat linknya mereka sendiri gitu. Nah, linknya ini ntar mereka bisa taruh dimanapun. Mau mereka bagi di WhatsApp, mau mereka taruh di Instagram, mau mereka taruh di TikTok. Itu begitu diklik sama orang bakal langsung ke tokonya mereka sendiri gitu. Ibaratnya kayak websitenya mereka gitu. Nah, cuman memang ke depannya yang kita mau godok adalah tadi yang jadi pain point pertama untuk UKM biar bisa grow jadi medium atau large enterprise adalah akses ke financial gitu, ya kan? Baik itu dari segi capital atau mungkin dari segi invoicing. Nah itu sebenarnya salah satu yang Ralali bisa bantu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka mau ngambil barang nih, tetapi ternyata distributornya nggak mau ngasih term of payment ya, itu kan invoice financingnya nggak mau, nggak apa-apa. Bisa Ralali ntar yang nggak bantuin dari segi invoice financing gitu. Terus dari secara logistik juga kita bisa bikin mereka lebih simple. Jadi mereka fokus aja sama making sure mereka punya produk sama quality service-nya itu bagus gitu. Tapi untuk misalnya pengantaran barang mereka nggak usah repot-repot lagi ke JNE atau mungkin nggak usah repot-repot ke si cepat atau input datanya manual. Biarin ntar begitu ininya udah terintegrasi, orang JNE-nya otomatis langsung datang ke tokonya si ibu atau si bapak ini untuk mengambil barang tadi untuk langsung diantarkan seperti itu. Oke, jadi si penjual ini nantinya bisa fokus ya, lebih fokus sama memastikan produknya berkualitas, terus memastikan pelayanan kepada si pelanggannya juga cukup baik. Benar. Sisanya bisa dibantu oleh Ralali juga dan juga dengan Connecto dan partner-partnernya. Betul. Oke, ini menarik ya. Ini merubah, berarti ini akan menjadi merubah tantangan yang ada sekarang, kalau bisa dibilang. Betul, makanya kalau kita ngobrol sebenarnya tujuan Ralali tadi adalah kita mau bantu bisnis-bisnis ini agar mereka bisa scale up ya, dari micro to small medium business jadi ke large enterprises gitu ya kan. Nah menurut kita going digital itu tuh cuman a part of the way lah gitu, cuman scaling up itu nggak cuma tentang going digital gitu. Makanya tadi ada dari hulu ke hilirnya gimana caranya Ralali bisa ngebantuin seperti itu. Oke. Karena betul, masalahnya bukan cuma
punya website atau punya digital presence, lalu Betul. udah selesai Betul. masalahnya. Ternyata enggak, masih panjang lagi ya. Di Betul. belakangnya Betul. masih ada lagi. Oke. Nah, lalu tadi saya juga melihat ada big agent. Apa sih ini big agent ini? Oke. Jadi big agent ini sebenarnya waktu itu udah sempat aktif ya kalau kita ngomongnya. 2019 itu lagi hot-hotnya nih. Ini salah satu special project-nya Ralali. Jadi ini seperti on-demand platform untuk mass agents lah, kalau kita ngomong mass audience ya. Jadi sesimpel big agent ini freelance kalau kita ngomong ya. Jadi orang-orang yang daftar di big agents ini ntar bisa sesimpel dapetin jobs. Kalau misalnya kita ngelihat mungkin di Gojek dan Grab itu kan ada partner drivernya ya atau mitra driver ya disebutnya ya. Nah, big agent ini juga sama gitu. Jadi di dalam sini itu bakal ada banyak orang-orang atau kita bilangnya ada mitra agent kita yang kerjaannya itu adalah ngebantuin company-company lain untuk do cost effective promotional gitu. Contohnya promotional apa? Mau itu market survey, mau itu bagi-bagiin brosur gitu kan. Biasanya banyak banget nih contoh, misalnya Unilever, kita ngomongnya, sorry saya sebut brand, mungkin misalnya contoh Unilever pengen kirimin sampel produk gitu, atau mungkin pengen tahu di Depok ada toko kelontong berapa banyak gitu. Nah kan Unilever kan nggak mungkin mereka hire orang khusus untuk ngelakuin itu kan. Nah inilah sebenarnya gunanya big agent. Jadi kita bisa berpartnership. Oke, mereka tinggal ngomong, gue mau ngerjain, gue butuh survei di daerah Depok, gue butuh berapa orang gitu. Nah ini biarin ntar si big agent ini yang ngelakuin gitu. Jadi basically sistemnya itu pay per job gitulah. Oke. Itu sih. Jadi ini bisa dibilang sebagai extended marketing and distribution arm buat Betul. beberapa supplier network yang ada di Ralali juga ya. Iya, betul. Bisa dibilang jadi kayak third party sales gitulah ya jadi ya. Oke. Wah, menarik ya. Ini satu dengan yang lainnya menjadi saling mendukung. Betul. Jadi yang jadi menarik banget adalah sama nih big agent tadi juga bisa ntar dipakai sama orang-orang yang bisnis-bisnis yang ada di Konekto tadi gitu, ya kan? Jadi contoh misalnya ada seorang toko baru masuk nih di Konekto gitu kan, mereka bisa ntar juga langsung hire atau posting job di big agent ini untuk mungkin ya udah racing aja, mungkin bagi-bagi brosur atau mungkin mau bagi-bagi sampel atau apa gitu. Jadi mereka nggak usah terlalu pusing, aduh gue pengen racing brand gua nih, atau mungkin gue pengen kasih tahu nih kalau ada toko bangunan nih baru buka nih di daerah sini gitu. Cuman gimana ya caranya gitu ya. Nah, sesimpel bisa posting job aja ntar di big agent, biarin orang-orang big agent ini yang ngejalanin, ngasih tahu, oh di sini ada toko baru buka gitu. Tokonya geraknya di bidang apa dan segala macam. Oke, jadi tadi menjadi platform untuk para pebisnis, lalu juga ada enabler-nya juga, layanan-layanan untuk membantu mereka supaya bisa bekerja dengan lebih efisien, lalu ditambah lagi ada marketing channel dan bahkan marketing arm-nya ya, untuk bisa reach out ke customer lebih luas lagi. Betul. Oke, lalu kita lihat ada R-Expo, apa ini? Wah, kalau R-Expo ini sebenarnya lebih ke arah dari Ralali punya marketplace ya. Jadi yang namanya bisnis gitu kan, apalagi bisnis-bisnis gede, udah pasti mereka selalu ngelakuin expo lah gitu. Ibarat kata kemarin kalau kita ngelihat industri mobil baru tiap tahun kan pasti ada ngadain kias gitu ya di BSD kan. Nah ini sebenarnya konsepnya sama gitu. Jadi kita sebagai Ralali ini kita pengen ngebantu bisnis-bisnis yang tadinya udah masuk ke kita ini, orang-orang itu lebih tahu tuh ada bisnis apa aja sih gitu. Jadi mereka ini servisnya apa aja sih, mereka ngejualnya apa aja gitu. Jadi begitu sesama nih ada bisnis medium atau bisnis enterprise nyari partnership itu gampang, bisa tinggal langsung ke Ralali Expo aja, ntar langsung kelihatan nih mau nyari supplier kah, mau nyari distribution, mungkin mau nyari tentang kapal pengiriman atau apapun itu sih. Oke. Dan ini merupakan virtual expo ya? Iya. Jadi kalau dari kita sih kebetulan kenapa sekarang virtual expo karena ya namanya lagi pandemi ya, gitu ya. Jadi kita belum bisa ngelakuin secara offline gitu. Cuman mimpi masih terbatas. Iya betul. Jadi mimpi kita ke depannya adalah pas kita ngelakuin expo ini bakalan 2 channel nih. Jadi offline dan online at the same time. Oke. Gitu. Oke. Menarik. Ini merambahnya kemana-mana ya, sangat-sangat luas sekali. Betul. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan buat Mas Aris, tapi saya mau tahan dulu. Saya pengen nanya-nanya dulu sama Mbak Septi. Hai Mbak Septi.
Hai, hai, Halo Mas, halo. Mbak Menarik Septi. banget Iya, mana? penjelasannya. Mbak Septi, gantian saya yang mau nanya nih. Kan kita lihat Oke. nih WhatsApp, tadi Mas Aris sudah bilang, wah WhatsApp ini udah banyak digunakan, dan kita lihat memang kalau lihat dari hasil apa di slide ini sendiri juga kita lihat WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan. Nah, ini top rank di Indonesia deh. Mungkin kalau kita bilang kita bisa ketinggalan apa pasangan hidup tapi nggak bisa ketinggalan WhatsApp sekarang ini. Kayaknya repot banget gitu sampai nggak ada WhatsApp ya. Nah, jadi curhat ya. Nah, kalau dari Mbak Septi, pengalaman dari Damkop sendiri, itu seperti apa sih Mbak? Waktu membantu teman-teman di small to medium business di Indonesia, apa sih yang sudah dilakukan dan pembelajaran apa yang ada waktu berhubungan dengan teman-teman di UKM? Nomor satu tuh kalau di UKM, challenge-nya adalah gimana mengedukasi ya. Mungkin Mas Aris paling paham tuh, mengedukasi UKM, terus step by step-nya, terus progresnya itu ya mungkin butuh effort yang luar biasa ya dari siapapun yang mau membantu atau membina atau punya tools yang berguna buat UKM tuh, yaitu kita pasti akan menghadapi challenge yang cukup besar. Cuma ya itu journey-nya ya, jadi harus dijalankan dan mudah-mudahan semua UKM juga sangat semakin kesini semakin open terhadap teknologi, terhadap perkembangan bisnis gitu. Oke. Nah, kita lihat WhatsApp ini kan ada beberapa jenis. Mungkin Mbak Septi boleh nggak cerita ini? Apa sih WhatsApp bisnis ini nih apa gitu ya? Kan kita lihat ada WhatsApp ini saya dengar ada banyak. Ada WhatsApp yang pribadi gitu ya. Terus kita lihat ada WhatsApp bisnis. Terus ada WhatsApp bisnis API. Apa sih benefitnya sebetulnya? Terus untuk bisa pakai itu gimana caranya? Apakah semudah kita seperti sekarang kita bisa buka gitu ya? Kalau yang pribadi kan sekarang saya gunakan, terus saya mau pindah ke WhatsApp for business, saya cuma tinggal download yang bisnisnya aja. Nah, kalau untuk yang lebih jauh lagi, apa sih yang saya perlu lakukan? Nanti detailnya mungkin akan ada di slide yang akan lebih detail ya. Iya, nanti mungkin kita bisa go through, masuk ke dalam materinya nanti. Boleh. Kalau gitu kita coba kita lihat dulu ya. Ada video dari Mbak Septi ya. Oke. Oke. Tadi kita lihat ada lumayan banyak, Mbak Septi. Ada beberapa opsi-opsi. Mungkin kita cerita dulu deh. Ini tadi kalau saya tadi langsung lompat, Damkop ini siapa sih, Mbak Septi? Apa sih yang dilakukan sebetulnya? Oke. Tak kenal maka tak sayang ya Mas ya. Jadi Damkop ini sebenarnya startup juga. Mungkin kalau Damkop tuh lebih dulunya kita berangkat dengan nama PT Digital Arta Media, di mana kita adalah salah satu pengelola dan yang mendevelop dan mengoperasionalkan Mandiri IKES. Sekarang mungkin udah lebur jadi link aja ya, jadi semua Himbara melebur jadi link aja. Lalu Damkop shifting bisnisnya nih dari PT Digital Arta Media jadi sebagai holding, lalu turun anak usahanya Damkorporindo Digital sebagai pemegang license WhatsApp Business Official. Jadi mungkin dari sisi WhatsApp melihat kami adalah teknologi company yang mungkin juga sudah
mempunyai banyak klien. Pada saat itu klien kita adalah semua yang mau connect untuk e-cash sebagai source of fund, e-cash. Pokoknya kan e-money kan dulu awal-awal nggak terlalu banyak ya, nggak kayak sekarang. Betul. Nah, jadi Mandiri e-cash adalah salah satu lumayan yang punya market share juga di market. Jadi sudah banyak juga klien bisnisnya gitu ya, selain end user-nya, customer-nya Bank Mandiri gitu. Oke. Lalu kita diakuisisi oleh MCash Integrasi Tbk. Nah, di mana MCash ini secara ekosistem juga cukup anak usahanya itu cukup varian ya, bisnis industri yang digelutinya. Jadi mulai dari vending machine ada, terus kita juga punya si cepat sebagai ekspedisi, terus macam-macam ya, mulai dari payment, kita juga masih ada share juga untuk di pawn, kios ya, terus macam-macam ya, ada sepeda listrik, goes, macam-macam sekali. Jadi Damcorp ini karena kita fokusnya di channel CRM dan channel WhatsApp khususnya, jadi kita membantu para company-company yang di bawah holdingnya MCash ini untuk enable WhatsApp channel, dan kita juga open ke market yang lain tentu aja, nggak cuma ke circle-nya MCash aja gitu. Jadi kita ikut juga membantu UMKM, terus kita mulai dari small company sampai large enterprise itu kita dihandle oleh Damcorp. Jadi itu since 2018. Oke, ini jadi satu ekosistem sendiri ya. Kalau kita lihat banyak banget inisiatif yang membantu digitalisasi, juga beberapa inovasi yang di luar dari traditional business ya. Ya, ya. Oke. Nah, apa aja sih? Ini jadi penasaran. Tadi kan Mbak Septi bicara mengenai Damcorp sebagai WhatsApp for Business Service Provider. Layanannya bisa apa aja sih, Mbak Septi? Sebenarnya kalau kita bicara sebagai business solution provider, karena di penetrasi WhatsApp kan cukup baik ya di Indonesia. Nah, beberapa menggunakan WhatsApp Business Apps yang sudah di-download. Tapi WhatsApp Business App ini ada limitasinya nih. Kayaknya UKM yang customer-nya udah cukup banyak dan chat-nya udah cukup intens, itu udah nggak mampu lagi di-handle di satu device. Akhirnya dia jadi memilih punya multi-device. Jadi admin sellernya menghandle banyak device, atau bahkan satu device di estafetin gitu ya. Shift 1, shift 2. Iya. Betul, bahkan salah satu bisnis kosmetik ternama itu dia sampai beli iPhone dengan spek terkini hanya untuk demi menjaga sustain WhatsApp interaktif dengan konsumennya. Jadi biar nggak hang nih, pakailah iPhone terbagus, ya kan? Jadi kita melihat di situ sebenarnya mereka cuma kurang edukasi aja nih, bahwa sebenarnya ada WhatsApp Business API yang tahun depan namanya jadi WhatsApp Business Platform. Nah, WhatsApp Business Platform ini memudahkan para small, medium, dan large enterprise untuk connect dengan konsumennya yang limitnya udah nggak mampu lagi dihandle oleh WhatsApp Business App. Gitu. Ini artinya akan membantu yang tadi Mbak Septi sampaikan sebelumnya. Yang estafetnya sudah bisa hilang berarti ya Mbak Septi ya? Betul. Estafetnya sudah bisa hilang dan sudah cukup memaintain satu nomor WhatsApp aja. Jadi instead of punya banyak nomor WhatsApp yang di-announce ke konsumen gitu ya. Oke. Jadi artinya yang sekarang ini tadi menggunakan begitu banyak WhatsApp number, terus yang mungkin dibagi-bagi ya, kan ada beberapa bisnis saya lihat untuk partnership silakan hubungi nomor A, untuk customer service hubungi nomor B, untuk payment hubungi nomor C, dan begitu orangnya pindah atau nomornya bahkan ada yang masih pakai nomor pribadi, itu bisnisnya geser gitu ya. Nah dengan adanya API ini artinya itu nggak akan ada lagi masalah kah atau bagaimana? Dan terus benefitnya buat yang menggunakan tadi untuk pindah itu apa aja sih?
Sebenarnya benefitnya tuh banyak banget deh. Yang paling terasa adalah memaintain banyak nomor itu sangat painful, dan apalagi kalau dia pakainya prepaid, nanti dia lupa top up gitu kan, atau SIM card-nya ke bawah, handphonenya kenapa-napa, device-nya lowbat dan lain-lainnya. Karena kalau WhatsApp Business Platform kan dia ada di server ya datanya, bukan ada di device. Artinya data yang di server ini bisa integrasi kemana aja, ke CRM platform, terus kita bisa enable chatbot di dalamnya, jadi bisa ada autorespon, dan bisa digunakan oleh banyak divisi. Jadi bukan hanya digunakan oleh divisi customer service, divisi marketing juga bisa melakukan push promotion. Lalu di saat yang sama divisi, let's say kalau di perbankan kartu kredit gitu ya, mau kirim promo atau mau kirim statement, notifikasi, OTP, itu semua bisa, semua hanya cukup satu nomor WhatsApp yang nanti kami akan bantu untuk mengorkestrasikan satu nomor ini jadi bisa digunakan oleh multi divisi gitu. Jadi orkestrasinya ini dibikin menggunakan teknologi ya chatbot ya. Mau menggunakan chatbot yang pakai NLP yang udah lebih advance daripada menu base gitu, atau kalau dirasa customernya lebih nyaman pakai menu base yang tinggal klik gitu ya, klik 1, ketik 2, ketik 3 gitu ya, itu juga tergantung segmen market dari bisnis tersebut gitu ya. Jadi sangat terasa bedanya begitu bisnis itu shifting ke WhatsApp Business Platform. Satu nomor WhatsApp bisa dioperate oleh multi user dan multi admin. Katakanlah tadi kayak Ralali ya, kalau misalnya Ralali mau melakukan penetrasi ke daerah-daerah yang ternyata itu banyak banget market UKM yang belum kesentuh, tapi kayaknya nggak mungkin nih kalau canvassing satu-satu atau misalnya minta mereka download apps untuk kesempatan pertama, harus jelasin dulu fungsi apps dan lain-lain. Bisa melakukan push konten promo, mungkin bisa nggak harus melalui WhatsApp. Kalau misalnya nggak punya nomor WhatsApp, mungkin bisa pakai teknologi yang location based advertising, SMS location based advertising yang menjangkau area tersebut. Lalu di drive untuk conversation-nya, interaksinya dilakukan di WhatsApp. Nah, jadi pada saat orang itu udah tertarik, oke, Anda punya usaha, silahkan klik ini untuk mengaktifkan usaha Anda di ralali.com. Jadi begitu klik, mereka terhubung ke akun WhatsApp-nya Ralali, di mana di situ UKM bisa registration. Jadi registration UMKM pun bisa dilakukan di WhatsApp. Gitu. Jadi misalnya masukin nama si usahanya, terus mau connect apa nih, mau connect si cepat, mau connect apa, terus paymentnya apa, segala macam. Itu semua sesimpel seperti mereka chatting sama keluarganya, sama temannya, karena semua dilakukan di platform yang cukup familiar di mata mereka gitu. Itu jadi pun bisa. Jadi bisa dikatakan nggak perlu lagi, mungkin kalau banyak perusahaan yang mengakuisisinya masih one by one, dengan seperti ini artinya kita bisa reduce dong ya, kita bisa reduce tadi waktu dan juga cost untuk tadi kita reaching out ke mereka, sehingga ini bisa dengan channel komunikasi yang sudah umum, nggak lagi lewat channel yang lain-lain, udah langsung bisa akuisisi dengan lebih cepat lagi, bisa lebih baik lagi. Seperti itu kah? Betul. Jadi tergantung segmen market ya. Kalau misalnya di pelosok-pelosok gitu ya, mungkin lebih mudah dijangkau via SMS. Tapi kalau misalnya udah di daerah yang cukup melek teknologi, yang mana target marketnya bisa di reach pakai sosial media, bisa masuk dari Instagram, Facebook, lalu bisa klik tuh WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp ini lebih cocok untuk interaktif komunikasi. Jadi katakanlah tadi seller-seller di Ralali tipe-tipe UKM-nya itu adalah jualin jasa. Jual jasa kan nggak kayak kita beli produk jadi yang udah tahu ukurannya, udah tahu harganya langsung purchase. Betul. Kalau jasa tuh pasti ada interaksi, ada tanya jawab yang cukup intens, di mana itu bisa dilakukan tuh di WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya cukup satu nomor, tapi bisa diorkestrasi digunakan oleh banyak, misalnya beberapa seller yang tipikal produknya sama, bisa dijadikan satu gitu, industrinya sama. Mungkin mereka mau save budget instead of punya nomor masing-masing. Jadi possibility untuk
untuk dimodifikasi gitu ya, WhatsApp Business Account itu sangat possible banget, apalagi kalau di Rally udah ada Mas Aris yang biasa bikin project macam-macam, itu pasti piece of cake ya Mas Aris. Semudah itu gitu ya, tinggal langsung mulai aja nih, mana sih seller-seller atau marketnya Rally yang kira-kira bisa di-shifting nih dari yang pakainya WhatsApp Business App, yang small business ini, lalu shifting menggunakan WhatsApp Business API. Jadi dia bisa dapat semua apa ya fitur-fitur yang skalanya udah biasa digunakan oleh enterprise gitu. Oke, Mbak Septi, saya penasaran nih. Tadi kalau kita bicara kan, Mas Aris nanti boleh koleksi saya kalau saya salah ya. Artinya kan kita bicara ada yang penjual produk, ada penjual jasa. Kalau penjual produk, biasa pertanyaannya kan spesifikasi dari produk. Dan kalau jasa itu kan kita berhubungan dengan pertanyaan jadwal, bisa jadi mereka mau booking waktu gitu ya, seperti kalau saya ambil contoh, kita lihat ada beberapa jasa yang lagi sedang berkembang, cuci AC, atau electricity. Nah, itu kan biasanya booking waktu ya, booking slot waktu. Nah, apakah kita bisa menggunakan WhatsApp API ini untuk kedua kebutuhan tadi? Sangat possible banget, Mas. Jadi kalau ngomong-ngomong soal cuci AC gitu, dulu saya pernah di Electronic City juga, Mas. Cuma mungkin lupa. Oh iya ya. Jadi meskipun kita udah melengkapi teknologi ya, secara company udah punya teknologi di mana distribusi job ke installer AC dan lain-lain, itu teknologinya udah ada. Tapi ujung-ujungnya si teknisi tetap menghubungi manual satu-satu ke konsumen untuk menyamakan schedule. Jadi schedule yang tertera di dalam paper itu mesti kembali di-reconfirm oleh masing-masing si installer, si teknisi untuk oke nih bener nggak ya ibunya jam segini ada di rumah, untuk make sure mereka nggak sia-sia sampai di lokasi. Jadi sebenarnya apapun industrinya, apapun bisnisnya, saya rasa mereka semua tetap membutuhkan komunikasi yang cukup interaktif, yang sangat dinamis dan bisa menjangkau semua pihak, baik itu konsumen yang di pelosok maupun yang di kota-kota besar, itu tetap harus ada tools-nya nih gitu. Jadi WhatsApp itu bisa jadi pelengkap, tapi bisa diukur nantinya efisiensi dan efektifnya bisa diukur. Apakah setelah shifting ke sini, oke, berapa banyak potensial bisnis yang datang atau yang kelihatan nih yang churn, mana yang udah sampai mana interaksinya tapi nggak sampai ke closing, nggak sampai ke transaksi gitu kan, semua bisa diolah datanya. Jadi funnelingnya itu juga bisa kelihatan, Mbak Septi? Betul. Nah, kalau ini yang ada di slide ini kan business initiate message ya. Artinya bisnis itu sebenarnya bisa merich konsumen atau partner bisnis atau mitranya itu dengan berbagai macam tipe. Bisa untuk alert, notification yang otomatis dikirim tanpa ada trigger atau tanpa ada human contact di situ. Jadi benar-benar semua by system, udah kirim notifikasi, kirim invoice gitu ya. Semua by system. Lalu misalnya mau kirimnya di attach-nya bukan cuman PDF ya, tapi misalnya mau image. Terus mau juga mengharapkan ada respon nih dari yang nerima message. Kita bisa lengkapi dengan fitur button. Jadi instead of konsumen yang menerima message-nya itu ngetik untuk respon, mungkin dia nggak punya waktu ya, dia cukup klik aja button seperti yang sudah ada di Telegram ya, mungkin Telegram bisa dibilang lebih advance, tapi penetrasinya nggak secepat WhatsApp. Nah, Telegram kan udah clickable ya, kayak Facebook Messenger juga udah seperti ini. Nah, di WhatsApp nih ada yang barunya di tahun ini yaitu call to action. Jadi mau klik to WhatsApp, klik to website, atau klik to call, atau klik untuk lanjutin conversation by chatbot gitu ya. Jadi semua bisa disesuaikan sesuai segmen market yang mau dituju gitu. Oke. Ini rencananya di awal tahun. Ada fitur-fitur seperti itu. Oh, itu udah ada, Mas. Oh, itu sudah available ya. Oke. Tahun ini, tahun ini udah ini. available. Oke, jadi tinggal dioptimalkan aja ya.
Betul. Terus kalau yang biasa pakai sosial media untuk advertising, misalnya udah biasa placement di Instagram, di Facebook Ads, itu semua sekarang udah ada click to WhatsApp, yang mungkin click to WhatsApp-nya itu hal biasa, tapi karena masuknya dari Facebook Family, jadi harga WhatsApp-nya udah nggak di-charge lagi, Mas. Nah, itu yang menarik di tahun ini, akhir tahun ini juga. Jadi click to WhatsApp itu karena mereka udah jadi satu family ya, masing-masing aplikasi ini terkoneksi, jadi nggak mungkin bayar Instagramnya, bayar Facebooknya, terus bayar WhatsAppnya juga. Jadi kalau dia masuk dari Instagram atau Facebook, ya udah WhatsAppnya free nih gitu. Oke. Nah, penasaran, kalau misalnya tadi kan Mas Aris lagi membangun si Konekto. Nah, bisa nggak? Kan Konekto tadi jadi platform komunitas ya, Mas Aris ya? Yap. Bisa nggak sih, Mbak Septi, ini dari WhatsApp sendiri terus nanti langsung link gitu ya supaya lebih seamless di Konekto? Bisa banget sih. Kalau contoh misalnya ya, correct me if I'm wrong ya Mbak Septi, cuman salah satu yang misalnya saya bisa lihat nih ke depan buat integrasi sama WhatsApp adalah yang jadi pain point untuk SME itu sebenarnya kadang-kadang adalah ngebalesin message-message. Apalagi kalau mereka lagi growing banget ya customer base-nya ya kan? Nah, itu sebenarnya yang bisa dibantu sama Konekto. Karena dengan adanya WhatsApp for Business ini, dengan adanya dashboard, berarti kan dengan satu nomor itu bisa langsung 20 orang, 30 orang yang ngebalesin gitu. Nah, sebenarnya ini adalah satu pain point yang ntar bisa dibantu juga dari Ralali dan Konekto. Jadi bisnis-bisnis ini yang udah join ke Konekto gitu, ntar mereka bisa dapat customer support dari Ralali gitu. Jadi setiap kali ada chat, mungkin dia masuknya nih ke Konekto dulu nih gitu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan simple cuma sekedar kayak nanya status pengiriman atau mungkin nanya tentang detail-detail barang, pokoknya yang simple-simple itu bisa dibantu jawab sama dari tim-timnya kita gitu. Jadi kita bisa share resource nih. Jadi UKM-UKM tadi balik lagi fokusnya adalah untuk mengembangkan bisnisnya mereka, produknya mereka, quality-nya mereka. Setuju. Jangan sampai gara-gara banyak harus balas-balasin chat ini justru ntar SLA atau SOP mereka yang seharusnya day to day mereka lakuin jadi terganggu gitu. Karena kita tahu sendiri ngebalesin chat customer itu macam-macam banget gitu ya. Cuman kadang-kadang kan beberapa jawabannya itu adalah repetitif nih. Sesimpel kayak misalnya di Tokopedia sampai mereka kan nyediain button adalah hai barang ini bisa dikirim hari ini nggak? Atau hai barang ini ready stock nggak gitu kan. Padahal sesimpel sebenarnya kan kalau ada masih di listing kan sebenarnya udah ready stock ya. Cuman orang-orang pengen aja nanyain itu bermastiin. Nah, maksudnya hal-hal seperti ini yang benar tadi bisa dibantu nih. Jadi kita punya CS juga sebenarnya mungkin bisa bisa di-sharing atau mungkin bisa khusus untuk satu UKM atau apapun itu ke depannya sih very possible sih. Karena jujur sebenarnya di Fitco sendiri di startup saya yang sebelumnya adalah kita juga udah manfaatin ini gitu. Dan juga contoh dengan adanya routing seperti ini itu di chatbotnya itu bakal lebih enak gitu. Jadi kita bisa ada beberapa CS mungkin yang lebih fokusnya tentang keuangan gitu, lebih ke financing. Misalnya ada UKM yang mau nanya tentang financing gitu. Jadi mereka nggak usah ingat banyak nomor, benar tadi kata Mbak Septi gitu. Jadi mereka cukup chat ke satu nomor, ntar langsung ditanya sama nomor itu, Mbak atau Bapak pengen nanya tentang apa nih? Apakah tentang financing, atau pengen nanya tentang onboarding, atau pengen nanya tentang detail barang, atau mungkin apa logistik provider dan segala macam, itu bisa langsung secara otomatis gitu. Jadi langsung bisa dibagi lah gitu. Message-nya sesuai dengan expertise dari masing-masing CS tersebut. Betul. Fokus packaging produk gitu ya, ngebungkus daripada ngelayanin chat masuk. Benar banget. Gitu kan, apalagi kalau misalnya tipe-tipenya kayak home catering gitu ya mungkin ya, yang harus masak atau mungkin mikirin menu gitu kan, daripada mereka ngebalesin chat nih nanya tiap hari satu-satu orang nanya minggu depan menunya apa atau ini ada alergi enggak segala macam gitu kan, itu kan lebih admin staff ya gitu. Yes, betul. Ya, repetitive inquiry, frequently asked questions, itu semua bisa dioptimize dengan build chatbot gitu ya di dalam nomor WhatsApp-nya. Dan ini juga salah satu contoh entry point yang kalau misalnya nanti si UMKM udah punya produknya, packagingnya mau dong dikasih QR, jadi kalau orang mau nanya-tanya langsung aja di scan, masuk deh ke nomor WhatsApp-nya Ralali katakanlah yang jadi orkestratornya, itu juga possible. Jadi sebenarnya dengan adanya WhatsApp for Business ini, yang platform ini kita benar-benar bisa
apa ya, menjembatani berbagai macam use case dari bisnis yang berbeda-beda. Jadi cukup efektif sih. Di kami di Damcorp sendiri, di salah satu use case-nya adalah Bank Mandiri itu udah proven banget untuk meretargeting orang-orang yang udah ketemu sama sales agent untuk apply kartu kredit, itu didigging lagi lewat WhatsApp. Kemarin udah apply kartu kredit betul nggak dengan data ini, cukup as simple jawab yes, lalu udah dapat tuh jadinya leads-nya udah confirm gitu, karena kan mesti ada data-data pribadi yang diinput lebih lanjut ya. Nah itu semua bisa dilakukan via WhatsApp. Jadi nggak takut ya orang sekarang ini, orang nggak takut ya kalau ada yang nanya-nanya lagi data pribadi dan lain, karena ini nomornya sudah pasti dari si Bank Mandiri ya. Ya, dan dari semua data-data pribadi yang diinput pun itu dilarikan ke satu landing page-nya Bank Mandiri. Jadi nggak semua diinput di chatbot ya. Jadi kalau misalnya dirasa cukup konfidensial, apalagi perbankan, itu pasti langsung dilarikan landing page yang memang udah khusus untuk menampung data-data personal seperti itu. Kecuali kalau di chatbotnya cukup hint-hintnya aja, misalnya 3 digit terakhir atau apa gitu ya, yang untuk menjadi verifikasi. Nah, startup berikutnya yang udah pernah pakai kita dari awal kita berdiri juga adalah Dekoruma ya. Jadi dulu itu API WhatsApp Group belum ditutup Mas sama WhatsApp. Jadi dari percakapan yang terjadi di dalam WhatsApp itu kita bisa create group by API. Jadi seru banget nih. Botnya jadi orkestrator di dalam grup tersebut, jadi admin di dalam grup tersebut. Lalu dia bisa invite si arsiteknya, konsumennya, salesnya Dekoruma untuk diskusi dalam WhatsApp grup itu. Apa sih yang mau dibangun? Oh, kamar anak saya, lokasinya di sini, ukuran segini-segini. Oh, preferensi desainnya ini, semua sampai closing. Nah, sayangnya WhatsApp grup API-nya udah ditutup, jadi udah nggak bisa create grup WhatsApp by API lagi gitu ya. Dari sananya udah ditutup. Tapi dulu use case ini sungguh membantu teman-teman Dekoruma instead of nyuruh calon konsumen datang ke toko untuk diskusi sama sales dan sama desainer. Nah, itu sama arsitek. Dan ini jadi memudahkan mereka cukup kerja di tempat masing-masing, dari lokasi masing-masing, tapi tetap terjadi tuh diskusinya sampai leads-nya convert tuh jadi PO gitu ya, semua di WhatsApp group. Itu cukup interesting. Jadi nah ini ya, community manager yang berdasarkan chatbot ya konsepnya. Yes. Nah, kalau ini sih salah satu contoh-contoh di global use case ya. Di global use case mereka sudah menggunakan untuk appointment, untuk booking, semuanya lewat WhatsApp. Dan kembali lagi ya, daripada kita minta konsumen ngetik, langsung aja sajikan menu-menu yang memang sudah dipersiapkan oleh bisnis. Jadi tinggal clickable aja, langsung deh ter-create appointment. Ini jadi contoh seperti tadi yang mungkin pertanyaan saya sebelumnya. Kalau memang mau atur waktu, jadi nggak perlu lagi bikin booking engine, ini bisa menggunakan WhatsApp seperti ini ya. Jadi tinggal di-clickable aja, dan nggak perlu harus repot-repot bangun satu platform booking engine lagi untuk appointment. Kita bisa gunakan ini saja. Ya, ini sebenarnya gantinya orang nelpon, Mas Jo. Kadang-kadang kan kita suka nggak punya waktu ya untuk nelpon, belum lagi kalau ada nada tunggu, di put on hold gitu ya. Karena kalau WhatsApp, orang terbiasa dengan chatting, terus kalaupun belum dibales, ya kita taruh handphonenya, terus kita kerjain yang lain. Tapi kalau kita disuruh hold di telepon, terus kita di hold lama, itu kita kayaknya nggak terima. Kayak, udah buang-buang waktu nih gitu ya. Jadi, that's why semua yang tadinya leads-nya lewat call center, leads-nya lewat itu semua dialihkan menjadi chat center gitu ya. Semuanya lewat chat aja, as simple as chat, selesai. Oke. Jadi apa kalau mau mulai gimana caranya? Ini kayaknya menarik banget. Buat teman-teman UKM tadi, apakah memang harus bikin sendiri kah nantinya, atau nanti tadi Mas Aris bilang ini bisa dibantu, apakah nanti
saya harus bikin sendiri? Kalau saya sebagai UKM, saya mesti apply ke Damkop kah? Atau saya nanti bisa ikut aja sama Mas Aris dengan platform yang sudah ada supaya saya bisa pakai fitur ini? Ini seperti apa? Oke, kalau untuk WhatsApp karena dia masih Facebook Family ya, jadi dia mau dapat benang merahnya nih di Facebook-nya itu data-datanya sudah verified belum? Karena kalau di Facebook Business Manager itu sebuah company yang mau punya Facebook Business Manager yang verified, dia tuh mesti submit legalitas dokumen perusahaannya seperti akta pendirian, NPWP dan lain-lain. Nah ini yang kemarin juga cukup menjadi barrier buat si UKM ya masuk bikin wah nih saya nggak lengkap nih, makanya saya bilang sebenarnya ada perusahaan seperti Rawali dan lain-lain yang serupa ya yang menaungi beberapa UKM itu bagus banget karena belum tentu mereka punya entitinya lengkap dokumen legalitasnya gitu ya. Jadi di bawah WhatsApp-nya Rawali bisa diorkestrasikan, oke, bisnisnya apa? Kalau kayak saya lagi ketik A, berarti saya akan diarahkan ke agen-agen atau admin-adminnya dari si UKM A. Kalau saya ketik B, saya diarahkan ke agen-agen atau adminnya UKM B. Jadi udah yang jawab CS-nya tuh udah dedicated masing-masing si UKM. Jadi Ralali cuma hanya mengorkestrasikan aja untuk connect ke adminnya UKM. Gitu. Jadi kalau begitu, kalau saya sebagai UKM, mungkin surat-surat saya masih belum lengkap, lebih baik saya menghubungi Mas Aris. Mas Aris, saya ikutan aja deh di platformnya Ralali atau di Connecto tadi gitu ya. Betul, betul. Okay. Kecuali memang sudah lengkap, memang sudah punya Facebook Business Manager ID yang verified, itu artinya semua legalitas sudah lengkap, udah bisa tuh bikin WhatsApp business account sendiri gitu. Dedicated number. Jadi bisa sekarang saya ikut sama Mas Aris dulu, nanti setelah berkembang karena dibantu tadi ya dengan support-supportnya, setelah saya berkembang saya juga bisa buka satu channel lagi sendiri untuk jalur pribadi ya. Ya. Oke. Menarik. Jadi ada promo kah? Biasanya kan pertanyaan gitu, oke, saya mau ikutan. Ujung-ujungnya promo. Ada ini gitu. Ada free trial. Ujung-ujungnya nagih promo ujung-ujungnya. Nggak apa-apa, boleh aja. Kita kasih. Pokoknya trialnya nanti bisa pakai akunnya kita dulu untuk mencoba experience WhatsApp Business itu kayak gimana sih. Dari mengexperience dashboardnya kita, CRM-nya kita, atau mau langsung pakai dashboardnya sendiri. Kalau memang sudah punya, tinggal integrasi API. Pokoknya kita support, kita akan berikan konsultasi free. Tinggal hubungin aja business.solution@damcorp, dijelaskan aja kebutuhannya apa, bergeraknya di bidang apa. Nanti kita bantu apa yang paling tepat solusinya untuk para pebisnis ini, gitu Mas Jo. Oke. Wah, menarik banget. Ini nggak berasa kita ngobrol udah 1 jam ya. Kayaknya seru banget, masih banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa, kita coba. Kayaknya kita harus lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin satu pertanyaan penutup dari saya untuk Mbak Septi dan juga Mas Aris. What's your personal view sih? Dengan tren yang ada nih, possible future buat UKM kita akan seperti apa sih? Apakah akan menjadi tadi langsung digitalisasi itu akan bisa langsung terjadi, atau menurut Mbak Septi dan Mas Aris ini akan bertahap? Tadi apakah lewat optimalisasi chat dulu yang sudah menjadi platform yang banyak digunakan oleh masyarakat, baru nanti masuk ke platform yang lebih matang? Silakan Mas Aris. Iya, oke. Kalau dari saya, mungkin saya mau ngobrol dulu tentang dari personal view-nya adalah tentang trennya sendiri ya. Kalau kita ngelihat kan trennya UKM sendiri sebenarnya growing-nya sih lumayan pesat ya. Ditambah lagi dengan COVID kemarin, banyak orang yang terkena dampak, itu bisnis-bisnis UKM itu justru makin berkembang dan banyak banget gitu. Dan kemarin juga sebenarnya kalau ngelihat adalah tadi yang menjadi kendala untuk UKM-UKM ini bertambah lebih besar adalah masalah akses pertama ke digitalization,
which is yang ntar bisa dibantu baik dari Ralali atau WhatsApp gitu kan, baik itu dari segi chat commerce, chatbot, atau dari segi digital storefront dan lain-lain gitu kan. Nah, cuman masalahnya sih belum stop sampai di digitalisasi doang gitu. Setelah digitalisasi terus apa dong? Ya kan, karena untuk mengembangkan bisnis butuh yang namanya modal, yaitu berarti akses ke finance gitu. Akses ke finance ini juga sebenarnya banyak gitu. Oke, kita bisa pinjam ke bank-bank atau mungkin kita bisa pinjam ke kreditur, tetapi kan untuk bisa pinjam ke situ kan syarat-syaratnya lumayan banyak gitu ya. Dan itu juga kenapa sekarang banyak banget fintech platform yang lebih mudah dan gampang gitu. Dan ini juga sebenarnya tadi balik lagi bisa dibantu dengan Ralali. Kenapa? Iya, selain kita menyiapkan Ralali Finansial, yaitu suatu platform financing, kita juga memberikan sebuah sistem gitu. Sistemnya ini untuk apa? Sistemnya adalah untuk standardizing accounting proses sama reporting gitu. Karena balik lagi ke depannya, kalau kita mau minjem dari bank, mau minjem dari kreditur dan kemanapun, ke depannya pasti ditanya, lihat dong ini transaksi kalian gimana sebulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir gitu kan. Rata-rata UKM gini mereka belum dapat standar proses akuntansi atau pembukuan yang jelas gitu. Nah, sebenarnya ini bisa juga dibantu. Jadi nggak cuma punya online storefront doang. Dan yang ketiga adalah kalau kita mau ngomong bisnisnya berkembang dari kecil jadi gede, udah pasti harus main di kolam yang lebih gede, ya kan? Nah, masalahnya adalah gimana kita mengkasih akses. Nah, sama jawabannya adalah Ralali sekarang berada di posisi yang lumayan unik ya, karena kita juga awalnya memang bermainnya di hulu gitu. Nah, jadi setelah kita masuk ke SMI, kita bisa langsung konekin mereka tadi balik lagi ke hulunya di atas nih, ke pemain-pemain gede gitu. Jadi mereka terintegrasi langsung sama bisnis-bisnis yang lebih gede gitu. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, jujur menurut saya memang the current trend sih buat possible future-nya small to medium business ini growing banget. Saya ngelihat ini mungkin bread and butter-nya lah. Ini yang bakal jadi roda ekonominya Indonesia ke depan sih. Gitu. Oke. Menarik. Dari Mbak Septi gimana menurut Mbak Septi? Kalau saya sih as simple as UKM ini udah nggak bisa diragukan lagi ya. Tolak ukurnya gampang banget. Banyak banget Mas platform yang disediakan untuk UKM ini. Banyak banget financial institution yang memprovide data dan financing untuk UKM ini. Jadi semua udah tersedia nih. Tinggal bagaimana sih meyakinkan UKM ini bahwa oke, saya milih siapa yang paling tepat. Nah, itu makanya mesti partnership, mesti kolaborasi, nggak mungkin ngerjain semuanya sendiri karena edukasinya panjang, prosesnya panjang. Jadi mesti bahu-membahu nih partnership, siapa yang punya platform, yang punya finance dan lain-lain. Jadi kalau kita kerjanya bareng untuk penetrasi UKM-nya mungkin lebih cepat gitu dan lebih mudah, nggak terlalu terasa berat nih buat bisnis yang invest waktu untuk UKM gitu sih. Oke, setuju. Menarik. Ini artinya semua kita harus kolaborasi. Kalau sendiri aja kayaknya capek ya, dan impact-nya juga nggak akan sebesar apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Wah, ini banyak sekali pembelajaran saya hari ini dari Mas Aris, dari Mbak Septi. Sayang waktu kita sangat terbatas hari ini. Kelihatannya kita harus lanjut lagi deh di sesi berikutnya. Ya, Mas Aris, Mbak Septi, senang banget ngobrol-ngobrolnya hari ini, seru banget, gitu ya. Banyak pencerahan. Harapannya abis ini kita bisa tindak lanjuti, bisa jadi satu kolaborasi bareng. Apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman di UKM. Oke, kalau begitu Mas Aris, Mbak Septi, terima kasih sudah hadir di sesi Bistok hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Semoga sesi kita hari ini menjadi banyak manfaat buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Sesi ini dilaksanakan oleh Bisip Event, dan kalau memang nanti ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami juga, atau nanti bisa reach out ke kontak teman-teman, ada Mas Aris dan juga Mbak Septi. Oke, kalau begitu, sampai ketemu lagi di sesi Bistok berikutnya. Mas Aris, Mbak Septi, terima kasih banyak. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya berikutnya ya. Oke, thank you semuanya. Selamat siang semuanya.